Apa saja faedah-faedah mempelajari kaidah fikih dalam tinjauan ilmu fikih, Ustaz? Dalam tinjauan ilmu fikih itu sendiri, Ustaz. Kalau ditanya faedah qawaid fikih itu sebenarnya jawabannya sudah terkandung di mana di jawaban di soal pertama ya. Kandungannya sudah kejawab ya. Cuma fikih itu kan namanya qawaid fikih. Fikih itu kan adalah far'un cabang. Nah, qawaid itu kan berarti apa? Pondasi. Nah, sekarang orang bangun rumah, mosok bangun bangun apa? Bangun Atapnya dulu. atap dulu. Orang bangun pondasi nih sih. Ya otomatis bangun pondasinya dulu baru apa? Baru atapnya. Nah, selayaknya kita para penuntut ilmu memang ada khilaf di antara para ulama sih. Belajar kaidah dulu atau belajar fikihnya dulu. Tapi setidaknya kita punya sebuah pemahaman fikih itu kan cabang, qawaid itu kan pondasi. Nah, kalau kita itu mek bangun atap tok, oh, iso lah ibadah kepada Allah, iso insya Allah iso. Tapi kan nggak kuat karena masalah-masalah yang banyak, masalah-masalah fikih yang banyak. Gimana cara jawabnya kalau nggak ngerti qawaidnya, pondasi-pondasinya ya pasti kayak bangun rumah, pondasinya nggak ada ya pasti runtuh. Ya, wong ada pondasi tapi nggak kuat aja juga akan runtuh. Begitu pula orang belajar fikih, belajar furu, terus nggak ngerti kawaidnya ya mumet, mumet. Kok bisa mumet? Contoh, ini dia belajar furu syafi'iyah, madhab syafi'iyah, fikih syafi'iyah atau ya terus oke lah kalau pas masalah itu ada di kitabnya, pasti dia bisa jawab karena ada di kitabnya. Nah kalau masalah nggak ada di kitabnya, terus gimana? Pasti kita butuh kawaid, kawaid fikihnya untuk menjawab masalah ini kayak kayak gimana? Butuh, butuh. Kalau nggak ya nggak bisa. Nah, jadi kalau ditanya apa sih pentingnya belajar kawaid dengan fikih? Mudah jawabannya. Fikih itu adalah cabang dan kawaid itu pondasi. Berarti dia itu harusnya dia itu adalah di atasnya pondasi. Nah kalau nggak ada pondasi mana dia bisa berdiri nggak ada pondasinya kan gitu kan, logikanya kan begitu. Berarti kan mau nggak mau kan harus menguatkan pondasi dulu baru ada di atasnya pondasi itu apa yang harus kita bangun kan gitu. Walaupun kita bisa beribadah kepada Allah, kok bisa tanpa kuat kita bisa beribadah kepada Allah tapi nggak kuat. Kita aja penuntut ilmu misal contoh nggak ngerti kuat fikihnya ditabrak ustadz ini bilang, ustadz lagi sini bilang lagi ustadz ini, kok banyak sekali perbedaan ustadz ya, mana yang paling kuat ya pasti muter gitu aja karena dia nggak punya apa, nggak punya kawaid untuk memilih dari sekian pendapat para ustadz yang dipilih ini mana yang paling kuat ya nggak bakal bisa. Nah dengan koa itu dia bisa paling nggak ngerti alur mainnya tuh, ngerti dan ngerti mau milih mana yang paling kuat itu apa. Gampangannya gini, lebih didahulukan mana antara belajar apa nikah gitu kan, gampangannya gitu kan. Masing-masing ustaz kan punya pandangan. Bilang ya belajar C, satu nikah C kan itulah. Ini kan masing-masing dia ngasih argumentasinya kan dan masing-masing ustadz mungkin berbeda dalam menjawabnya. Nah, kalau kita penuntut ilmu ngerti kaidah, berarti ngerti kaidah kan enak. Oh, iki berarti tazahum adadul masolih. Nikah juga maslahah, belajar juga maslahah. Mana yang lebih didahulukan? Berarti ambil mana yang paling banyak maslahah. Berarti dari keterangan Ustaz tadi, mana yang ambil paling banyak masalah bagi dia, dia bisa lakukan lebih diutamakan daripada yang lainnya. Nah, itu pentingnya faidah fikih di situ. Jadi Masya Allah. Dari awal tadi, banyak kalau kita bisa simpulkan, Ustaz ya. Oh, banyak. Apa sebetulnya kaidah fikih di dalam pentingnya kita menerapkan hal itu ketika ada perbedaan pendapat, Mm-mm. ada silang pendapat antara satu guru dengan guru yang lainnya, atau mungkin bahkan ketika mungkin khilaf ulama. Kalau kita nggak punya fondasi, bagaimana kita bisa paham mana yang benar dan mana yang
salah dan Iya, mana yang lebih mendekati kepada kebenaran. iya. Kemudian Ustaz, Kayak gampangannya kayak gini sekarang, ya kayak kita pakai jubah di Indonesia ini apa sunnah apa enggak kan gampangannya kan gitu. Jubah di Indonesia loh maksudnya bukan di Saudi. Orang pakai jubah di Indonesia itu hukumnya kayak gimana? Itu kan pendekatannya kan kaidah kefikihnya. Nah, gimana cara jawabnya? Nah, itu kan qawaid fikih lah punya andil besar di dalam menjawab masalah-masalah tadi. Kayak pakai imamah di Indonesia itu pas apa enggak? Semuanya itu kaidah fikihnya ada. Jadi fikih itu pas gak lepas daripada qawaid fikih.